Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya, dan di pagi hari ini sama-sama kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Di sana dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, Kasih Karunia yang Menyelamatkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kasih karunia, banyak sekali dari kita pasti punya banyak pemahaman tentang apa itu kasih karunia Allah. Namun, tidak sedikit juga dari kita, terkadang ketika kita berbicara tentang kasih karunia Allah, kita masih sering salah mengartikan apa itu kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, di pagi hari ini sama-sama kita akan belajar apa itu kasih karunia Allah. Sebenarnya, kasih karunia Allah adalah anugerah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada hidup kita dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma ini bukan berarti nilainya tidak berharga, tetapi kasih karunia yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita adalah berharga dan nilainya sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya kita orang-orang berdosa, kita manusia, kita tidak layak terima kasih karunia Allah. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah dalam kehidupan kita, Dia melayakkan kehidupan kita dan kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia tersebut. Karena kemurahan hati Allah, akhirnya Dia menjadikan kita berharga. Dia menjadikan kita layak untuk menerima anugerah keselamatan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Namun saudara, seringkali juga manusia masih menyepelekan kasih karunia yang sudah Allah berikan. Bahkan banyak sekali dari kita masih dengan sadar mengubah kasih karunia Allah ini menjadi lisensi kita untuk berbuat dosa seenaknya. Oleh sebab itu, di pagi hari ini sangat perlu kita ketahui bahwa kasih karunia bukanlah tiket kita untuk berbuat dosa, bukanlah tiket untuk menjadikan kita orang-orang yang berbuat dosa seenaknya. Tetapi kasih karunia Allah itu membawa kita kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan, bahkan memerdekakan kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar bahwa kasih karunia Allah membawa kita kepada penebusan yang sempurna. Kita lihat di ayat yang ke-7. Di sini Paulus menegaskan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibeli. Waktu Tuhan tebus kita, Dia tidak menebus kita dengan harta dunia. Dia tidak bayar kita dengan materi. Dia tidak bayar kita dengan perak. Dia tidak bayar kita dengan emas. Tetapi waktu Tuhan tebus kita, Dia bayar dengan harga yang mahal. Yaitu Dia bayar kita dengan darah-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang apakah yang sudah kita dapatkan dari kasih karunia Allah ini? Yaitu yang kita dapatkan adalah penebusan dosa. Kita yang seharusnya menanggung setiap kesalahan kita. Kita yang seharusnya dihukum oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tebus kita di kayu salib. Dia bayar kita dengan harga yang mahal. Dan akhirnya kita tidak menanggung dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana respon hati kita saat kita menerima kasih karunia Allah? Apakah kita sekarang masih berpikir bahwa kita ini hidup karena kekuatan kita ada karena kekuatan kita? Ataukah sudah kita sadari bahwa kita ada sampai saat ini cuma karena kasih karunia Allah? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan sehingga kita tidak menanggung lagi setiap dosa kita. Segala kutuk dosa, segala sakit penyakit, rasa ketidaklayakan dalam diri, dosa masa lalu ataupun apapun itu Bapak Ibu Saudara, semuanya Tuhan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah,
Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita masih hidup dengan kemampuan kita? Apakah kita masih hidup dengan rasa bisa kita? Ataukah kita sudah sadari bahwa kita ada sampai sekarang cuma karena kasih karunia Allah? Nah, itulah yang menjadi perenungan di setiap hidup kita. Saat ini juga Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa ingatlah bahwa kasih karunia Allah itu sudah memerdekakan kita. Bahkan Dia akan membawa kita kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, oleh sebab itu terus ingat bahwa kasih karunia Allah adalah pemberian dari Allah yang seharusnya kita hargai dan itu sudah harus kita hargai. Bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang bermegah dalam diri atau menjadikan kita orang yang sombong, tetapi ini untuk menjadikan kita orang yang mempunyai pemahaman yang benar tentang kasih karunia Allah dan menjadikan kita orang-orang yang mengerti bahkan menghargai penebusan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada, kita hidup bukan lagi untuk membuktikan apakah kita layak atau tidak, tetapi kita ada sampai saat ini, kita hidup sampai saat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang sudah mengaruniakan kasih-Nya itu kepada kita. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang harus terus menghargai kasih karunia Allah. Terus ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dan ajari kami Tuhan untuk kami terus kerjakan kasih karunia Allah itu. Ajari kami untuk kami tetap terus mengerjakan kebenaran bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus kuatkan hidup kami, apapun yang mungkin saat ini kami alami, kami tetap percaya bahwa kasih karunia Allah itu, anugerah keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kami, sudah memerdekakan kami, sudah menyelesaikan setiap permasalahan kami, bahkan sudah menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.